Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Obat Nyamuk. Ferrado sedang duduk bersama Yaya di ruang keluarga. Mallnya lagi renovasi, Pak, kata Vera asal dan langsung masuk ke kamarnya. Karena jika nanti Papa dan Papanya melihat matanya sembab karena habis menangis, bisa kena sidang dia. Masa sih? Kata Yaya polos sambil memakan cemilan. Ini lagi. Anak lagi galau gak ngerti-ngerti. Kata Ferrado mencium pipi Yaya. Ih, Pih, kata Yaya kesal karena Ferrado terus menciumnya. Udah tua juga, kata Yaya meratap suaminya. Lalu apa salahnya? Aku kan mencium istriku sendiri, kata Ferrado santai. Terserah, kata Yaya pasrah membuat Ferrado jadi terkekeh. Kita tanya Vera yuk, Pih. Dia kenapa? Kata Yaya mengajak Ferrado. Alah, kamu sayang, sok nanya Vera kenapa, padahal kamu tahu jawabannya, kata Ferrado santai sambil terus memakan kuaci. Dasar, Papa gak pengertian, gak ada perhatiannya sama anak. Emang kita tahu semuanya, lalu dipikir Vera itu tahu kalau kita mengetahui masalahnya gitu, kata Yaya kesal. Iya, ayo sayangku, jangan ngoceh mulu, kata Ferrado tanpa dosa dan karena kata-katanya Ferrado dihadiahi pelototan mata dari Yaya. Pukul 7 malam Vera baru keluar dari kamarnya. Dari tadi Vera tertidur di kamarnya karena sangat lelah sehingga dia tidak mendengar papa dan mamanya memanggil. Vera bergegas menuju meja makan, rasanya sangat lapar sekali. Apalagi dia tidak jadi makan siang tadi. Mungkin mama dan papanya sudah memanggil dari tadi tapi dia tak mendengar. Karena tertidur lelap, belum lagi pintu kamarnya yang dia kunci. Tawa orang-orang yang melihat Vera langsung pecah. Bahkan pelayan pun tak bisa menahan tawanya saat melihat tampilan nona muda mereka yang begitu lucu. Saat Vera bangun, dia memang langsung berlari keluar karena sangat lapar, tanpa melihat penampilannya seperti apa. Dan ternyata dia masih memakai seragam sekolahnya. Rambutnya sudah acak-acakan, belum lagi dia tidak memakai sandal dan di kakinya masih memakai kaos sekolahnya. Tapi cuma sebelah. Vera benar-benar malu, bahkan mukanya sudah memerah. Belum lagi Om Soninya yang menatap sambil tersenyum geli ke arahnya. Entah sejak kapan Om Soni datang. Habis perang ya, Dek, kata Ferrado meledek anaknya. Yaya langsung mengikut Ferrado, bukannya membantu anaknya, dia malah meledek. Yaya berdiri dan langsung memeluk Vera yang diam mematung karena malu. Anak mama baru bangun, kata Yaya lembut sambil merapikan rambut anaknya yang sudah berantakan, karena baru bangun tidur. Iya, kata Vera malu-malu sambil membalas pelukan mamanya. Lapar, kata Yaya bertanya. Vera mengangguk. Mandi dulu, Dek. Gak malu sama Om Sonimu, kata Ferrado menaikkan sebelah alisnya, lalu melirik Sony yang duduk di sebelahnya. Dan saat Vera menatap Sony, dia tambah malu. Vera langsung berlari ke kamarnya untuk mandi dan berganti baju. Dia benar-benar malu, kenapa dia bisa kayak tadi sih? Kan bikin malu aja. Selesai mandi dan berganti baju, Vera menyusur rambutnya dengan cepat, karena rasanya sangat lapar. Tapi untuk kembali ke meja makan sangatlah memalukan. Belum lagi Om Sony yang masih di sana. Tapi ya sudahlah, Vera sangat lapar. Lagian dia juga gak bakalan menyapa Om Sony-nya karena Vera masih kesal jika ingat kejadian tadi. Rasanya dia masih tak percaya kalau wanita tadi hanyalah rekan bisnis Om Sony. Mana ada. Rekan bisnis yang sedekat itu, bahkan kelihatan sekali wanita itu mencoba menggoda Om Sony-nya dengan pakaian yang dikenakannya. Walaupun Om Sony bilang wanita itu sudah punya suami. Pokoknya Vera sangat kesal melihat Om Sony duduk dengan wanita berdua, apapun alasannya. Sesampai di meja makan, Mama, Papa, dan Om Sony menatap Vera dengan senyuman mereka yang sama sekali tak bisa Vera artikan. Vera mendekat dan saat dia melihat Sony yang tengah menatapnya sambil tersenyum, apa lihat-lihat, kata Vera garang, lalu duduk di dekat papanya. Galak amat, Dek, kata Ferrado tertawa, bahkan Yaya dan Sony ikut tertawa. Lucu saja melihat Vera yang biasanya centil tiba-tiba jadi galak. Kalau Papa ngejek Vera lagi, Vera gak jadi makan aja, kata Vera kembali berdiri, namun Ferrado segera memegang tangan anaknya. Yakin gak mau makan, kata Yaya meyakinkan Vera.
Dan saat Vira menatap mereka bertiga, mamanya sedang makan es krim yang kelihatannya sangat enak. Belum lagi Papa dan Om Sony yang tengah makan bakso. Membuat Vira jadi ngiler seketika. Sepertinya Om Sony membawa banyak sekali makanan dan hampir semua yang Om Sony bawa adalah kesukaan Vira. Bahkan Om Sony membawa boneka panda berwarna pink berukuran sedang dan coklat di sampingnya. Yakin gak mau makan, kata Sony lagi sambil menatap Vira yang tengah bimbang. Vira kembali duduk dan langsung makan, membuat mereka bertiga tertawa. Vira memang tak pernah tahan jika itu soal makanan, apalagi makanan kesukaannya. Vira sangat menyukai bakso. Vira makan dengan sangat lahap bakso yang sudah disiapkan untuknya di dalam mangkok sebelumnya. Baru 5 menit berlalu, Vira sudah menghabiskan 1 mangkok bakso membuat orang yang melihatnya geleng-geleng kepala. Es krimnya mau coba juga sayang, kata Yaya menawari, karena Sony juga membawa es krim aneka rasa dengan lelehan coklat. Boleh mah, kata Vira tanpa menatap Papa maupun Om Sony-nya. Vira tak peduli, yang penting sekarang perutnya kenyang dulu, soal malu urusan nanti. Setelah menghabiskan segelas es krim, Vira menyadar di kursi karena kekenyangan. Udah kenyang dek, kata Fernando terkekeh sambil mengelus kepala anaknya, membuat Vira jadi malu. Papa, kata Vira malu-malu karena papanya terus mengejeknya. Sedangkan Sony, dari tadi dia tak banyak bicara. Dia hanya menatap dan menikmati setiap ekspresi di wajah Vira. Dia tahu Vira masih marah kepadanya. Buktinya Vira tak pernah meliriknya dari tadi. Bahkan dia menatap Sony dengan galak. Selesai makan, Dek, Mama sama Papa mau jalan keluar, kata Fernando memberitahu. Keluar kemana, Pak? Udah malam tahu, kata Vira PT. Jalan dong sama istriku, sekarang kan malam minggu, kata Fernando sombong. Idih, ingat umur Pak, udah tua kali, kata Vira menatap papanya aneh. Terserah mau ngomong apa, pokoknya Papa tetap mau pergi, kata Fernando egois. Terus Vira gimana, kata Vira pemelas. Ya pergilah sama Om Sony-mu, kata Yaya tersenyum penuh kemenangan. Gak mau, Om Sony itu udah punya pacar, kata Vira cemberut. Om gak punya pacar, cantik, kata Sony membantah. Om bohong, Vira lihat sendiri tadi, kata Vira cemburuan, bahkan dari nada bicaranya saja sangat jelas betapa cemburunya dia. Fernando saling pandang dengan Yaya, mereka geleng-geleng kepala, mereka tidak menyangka. Ternyata anak mereka benar-benar menyukai, bahkan mungkin sudah mencintai Sony. Vira mau ikut Papa sama Mama aja, kata Vira cepat. Membuat Sony tersenyum lebar, ternyata gadis kecilnya benar-benar marah. Bahkan jalan sama Sony aja dia nggak mau. Kalau kamu mau jadi obat nyamuk, boleh juga, kata Fernando jahat. Papa tuh emang nyebelin, kata Vira menatap papanya sebal. Dah, kami pergi dulu, kata Yaya memeluk lengan Fernando mesra, membuat Vira tambah geram. Sebenarnya Fernando dan Yaya sengaja melakukan itu agar Vira bisa pergi bersama Sony untuk menyelesaikan masalah mereka. Sekalian Fernando dan Yaya nostalgia mengenang masa muda. Jadi mau pergi, suara Sony membuat Vira sadar dari lamunannya. Enggak, kata Vira ketus dan segera berdiri untuk pergi ke kamarnya. Sony mengambil boneka dan coklat yang tadi dia bawa lalu berdiri dan segera melangkah pergi. Om mau kemana? Kata Vira bertanya membuat Sony kembali memperhatikan langkahnya. Ya pergi, kata Sony tersenyum penuh kemenangan. Dia tahu betul sifat Vira. Terus itu kenapa dibawa lagi? Kata Vira cemberut sambil menunjuk boneka dan coklat di tangan Sony. Iya buat... Belum juga Sony selesai menjawab, Vira sudah memotongnya. Oh, jadi Om bawa boneka itu buat pacar Om, hah? Kata Vira marah dan juga cemburu membuat Sony tersenyum lebar. Sony memeluk Vira yang kelihatan sangat marah dan cemburuan itu. Lagi-lagi Vira menggigit dada Sony membuat Sony meringis sambil terkekeh. Apa kau akan menggigit dadaku sampai habis cantik? Kata Sony terus terkekeh. Vira menatap Om Sony sebal sekali, bahkan memandang Sony sebelah mata. Bibi, panggil Sony. Saat pelayan di rumah Vira datang, ambilin tas sama ponsel Vira di kamar, perintah Sony. Jangan, Bi, kata Vira tegas. Membuat Bibi jadi bimbang. Ya udah, kalau kamu gak mau. Sony memberikan boneka dan coklat itu ke tangan Vira,
lalu menggendong Vera di pelukannya menuju mobilnya. Lepas, kata Vera meronta-ronta di pelukan Sony, sedangkan Sony cuek sambil terus berjalan. Turunin om, kata Vera berteriak dan terus meronta-ronta. Sony berhenti berjalan. Kamu mau jatuh? Iya, mau jatuh, kata Sony menatap Vera. Enggak, kata Vera bergidik ngeri. Makanya, diamlah atau enggak om jatuhin, kata Sony mengancam lalu kembali berjalan dengan senyum penuh kemenangannya. Sony mendudukkan Vera di dalam mobilnya lalu memasang sabuk pengaman untuk Vera. Sedangkan Vera terus cemberut, tapi dia masih tetap memeluk boneka yang Sony berikan kepadanya dan juga coklat. Sony masuk dan menjalankan mobilnya. Dia hanya diam tanpa mengajak Vera bicara. Om mau bawa Vera kemana? Kata Vera bertanya namun Sony hanya diam sambil terus fokus menyetir. Mata Vera melotot saat dia beratap Om Sony. Vera melihat ke arah dada Om Sony-nya. Sony memakai kemeja berwarna putih dan Vera melihat ada sedikit bercak darah di kemeja Om Sony. Walaupun tidak terlalu jelas, mungkin jika tak dilihat dari dekat tak akan kelihatan. Vera langsung ingat bahwa tadi dia menggigit dada Om Sony. Om, berhenti, kata Vera tiba-tiba. Sony langsung meminggirkan mobilnya. Kenapa? Kata Sony menatap Vera. Vera tak menjawab, dia melepas sabuk pengamannya lalu mendekat ke arah Sony. Dan yang lebih mengejutkan, dia langsung membuka kancing bagian atas kemeja Sony. Kamu ngapain cantik? Kata Sony terkejut, tapi seketika dia tersenyum lebar. Dia tahu kenapa Vera membuka kancing kemejanya. Vera membuka 2 buah kancing kemeja bagian atas Sony, dan dia langsung menangis karena rasa bersalahnya. Dia segera mencari kotak P3K di dalam mobil Sony. Om, kita pindah ke belakang sebentar ya, kata Vera lirih, bahkan air matanya masih berjatuhan. Semenjak Vera kecil, Sony tahu hati Vera sangatlah lembut dan penyayang. Air matanya akan langsung jatuh saat rasa bersalah menghantamnya. Sony menuruti keinginan Vera. Dia keluar dan pindah duduk ke belakang. Vera duduk di sebelah Sony dan mengambil kapas lalu meneteskan sedikit alkohol untuk membersihkan luka di dada Sony. Vera semakin bersalah karena terbawa emosi. Ternyata dia kemarin juga sudah menggigit dada Om Sony. Vera minta maaf ya Om, kata Vera menyesal. Gak apa-apa cantik, kata Sony tersenyum melihat Vera yang mengobati dadanya dengan sangat teliti. Yang ini kenapa nggak Om obatin dari kemarin? Kata Vera memberi krim penghilang memar di dada Sony. Biarin aja. Sebenarnya Sony tak ingin jejak gigitan Vera di dadanya diobati, karena nanti jejaknya bisa hilang. Sony sangat suka melihat jejak gigitan Vera di dadanya. Sakit ya Om, kata Vera sambil mengelus bekas gigitannya di dada Sony. Biasa aja, kata Sony santai, karena memang dia tak merasakan sakit saat Vera menggigit ya, cuma nyeri aja. Tapi nyerinya penuh sensasi. Sony segera mengancingkan kembali kemejanya, kalau lama-lama Vera menyentuh dadanya bisa-bisa keluar jiwa ke jantanannya. Yuk, jalan, kata Sony keluar dan membukakan Vera pintu mobil lalu kembali pindah ke depan. Udah, jangan nangis lagi, kata Sony menghapus air mata Vera dan kembali memberikan boneka ke pangkuan Vera. Vera memeluk boneka yang berukuran sedang itu. Tapi Vera udah buat Om terluka, kata Vera lirih. Kan Om udah bilang gak apa-apa cantik, kata Sony tersenyum. Lalu menjalankan mobilnya. Mau jalan kemana? Kata Sony sudah seperti biasa, dia sudah tidak cuek lagi. Vera yang semulanya menunduk langsung tersenyum mendengar Om Sony-nya yang sudah kembali berbicara hangat lagi kepadanya. Terserah Om aja, kata Vera tersenyum menatap Sony. Sony memberhentikan mobilnya di alun-alun kota. Sony dan Vera saling pandang saat melihat mama dan papanya sedang duduk di kursi taman layaknya orang pacaran. Di alun-alun kota, Yaya bersandar di dada Verado. Mereka menikmati sejuknya udara malam. Belum lagi lampu kecil yang menyala dalam gemerlap malam. Menambah indah pemandangan malam. Mereka duduk di salah satu bangku taman. Udah lama ya sayang, kita gak kesini, kata Verado mengelus kepala istrinya. Bi sibuk terus, kata Yaya menatap suaminya. Iya kan, Bi kerja sayang, buat kamu dan juga buat Dedek, kata Verado lembut. Kok waktu berlalu cepat banget ya, Bi? Iya sayang, bahkan rasanya baru kemarin, Bi nikah sama kamu, kata Verado terkekeh. Yaya memelototi Verado.
Enteng banget ya ngomong gitu. Jadi selama ini Bi nggak anggap Yaya apa? Kata Yaya merajuk sambil memangku tangannya. Sayangku, makin tua makin galak aja, kata Fernando tanpa dosa. Dan kembali merangkul istrinya ke pelukannya. Tapi Yaya sudah tak mau. Yaya memandang Fernando sebelah mata. Enak aja, suaminya bilang dia tua. Bersambung.